target kita kan di sana kan nggak cuma buat main biasa aja kan, tapi kan meraih poin kan untuk menjaga asal lolos Piala Dunia. Iya, dan poinnya nggak main-main loh. Terakhir katanya Ketum PSSI Pak Erik sebelum terbang ya kemarin tuh hari Minggu datang ketemu pemain dan targetnya nggak main-main, 6 poin kan. 6 poin kan, masalahnya adalah ada laporan dari China nih yang bilang kalau misalnya naturalisasinya dari Miss Hilgers dan Eleanor Reinders itu nggak sah. Iya. Itu gimana tuh sebenarnya? Karena kan mereka beranggapan bahwa untuk proses naturalisasi itu butuh waktu 8 hari katanya ya. Dan ternyata PSSI bisa kebut itu setelah proses sumpah itu kurang lebih 3 hari ya. 3 hari selesai proses perpindahan federasi. Ini yang Itu adalah pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Dia bilang yang akan lolos ke Piala Dunia menemani Jepang adalah Indonesia. Itu pujian apa cyber juga itu? Pujian itu Mas. Kalau Emil Audero, Mas, mungkin ada dikit Bung Ais. kalau gue pikir Emil ini apa ya, dia kan masih berharap masuk ke 12 tahun lalu, timnas Indonesia dibantai 0-10 oleh Bahrain. Tapi sekarang timnas sudah berbeda, dengan wajah yang berbeda juga. Akankah hasil itu terulang atau kita bisa balas dendam? Kita temukan jawabannya di podcast Ruang Ganti. Dan di sini kita sudah kedatangan 2 tamu spesial. Ada jurnalis senior Abdul Haris. Siap. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Ini dengan petua-petuahnya, petua. prediksi-prediksinya kita tunggu ya. Menghadapi Bahrain ini bisa nggak ya balas dendam atau enggak. Tapi tahan dulu. Karena ada satu lagi narsum kita, jurnalis lapangan, orang dalam, tahu seluk-beluk PSSI ya. Nah, Ada lebih tahu dia. lebih tahu dia kayaknya ya. Ada Andri Bagus Saiful, apa kabar Bung Andri? Aman ya? Aman. Gimana kabar timnas? Aman ya? Aman. Katanya jet lag katanya. Ya mungkin karena perjalanan ya, waktu mepet ya. Ya mungkin nggak jadi nggak masalah lah, untuk timnas sudah terbiasa. Ya, dan pastinya STY sudah memanggil 27 pemain ya untuk menghadapi China dan Bahrain. Pertanyaannya Bung Ais, itu udah kekuatan terbaik kita nggak sih? Iya, kalau gue lihat memang udah kekuatan terbaik ya. Memang tidak ada Ramadan Sananta. Tapi memang kalau kita nilai Ramadan Sananta, dia bagus saat bersama Coach Indra Syafri, tapi memang kurang cocok ya bersama Coach Sintayong. Karena tipikal Ramadan Sananta kan seorang striker murni, sementara Coach Sintayong biasanya cenderung cari striker-striker penjelajah yang mobile. cari bola mobile. Ini bikin Ramadan Sananta nggak masuk. Ada Malik Rizaldi gantinya, dan tidak ada Justin Hapner, tapi ada Mes Hilgers, ada Eleanor Reinders, ada pemain-pemain lain. Artinya gue pikir ini ya kekuatan yang kita punya memang segini. Ini yang the bestnya lah. Udah the best ya? Udah the best. Kira-kira ini udah yang terbaiknya terbaik ya? Betul. Setuju nggak nih? Setuju. Andri? Mungkin dengan 27 pemain ini jadi kayak eksperimen baru untuk Sintayong ya. Karena kan ada tambahan 2 pemain baru ya, Mes dan Eliano ya. Di situ kita bisa melihat nih bagaimana Sintayong meracik strategi timnas dengan tambahan 2 pemain itu ya. Apakah lebih baik dari laga sebelumnya? Apakah malah kurang klop nih karena baru bergabung juga ya. Chemistry-nya. Dan pastinya 2 pemain yang ditunggu-tunggu oleh netizen juga, Sobat Ainis dan Horizoners, adalah Miss Hilgers dan Eleanor Reinders. Kira-kira keduanya bakal langsung debut nggak sih? Ada bocoran dikit mungkin, ST kasih tipis-tipis. Ya biasanya Sintayong tuh melihat Hamin 1 latihan ya, ketika mereka bugar ya mungkin proyeksinya diturunkan untuk debut ya. Karena untuk memberikan kejutan kepada Bahrain kan target kita kan di sana kan nggak cuma buat main biasa aja kan, tapi kan meraih poin kan untuk menjaga asal lolos Piala Dunia. Iya, dan poinnya nggak main-main loh. Terakhir katanya Ketum PSSI Pak Erik sebelum terbang ya kemarin tuh hari Minggu datang ketemu pemain dan targetnya nggak main-main, 6 poin kan. 6 poin menang. Iya, 6 poin. Sebelumnya kan 4 poin. Mungkin direvisi nih jadi 6. Jadi menang-menang. Iya. Oke, tahan dulu nih. Jadi 6 poin nih dari target PSSI tercapai atau enggak nih. Tapi masalahnya ya, Justin Hapner itu kan absen ya. Artinya ada sedikit lubang di lini pertahanan di mana kita akan kehilangan back tengah, kaki kiri. Iya. Seberapa pengaruh? Apa jadi masalah nih? Nggak ngaruh. Gue pikir nggak ngaruh karena kita kehilangan Justin Hapner, kita masih punya Nathan kaki kiri.
Iya. Dan sekarang kan nggak ada pengaruh tuh kaki kanan kaki kiri, karena pemain modern zaman sekarang harus bisa kaki kanan kaki kiri. Jangankan mereka, Andri aja bisa ke kanan kiri tuh pemain. Bisa ya, kanan kiri ya kalau main di PSSI. Dan bisa. juga selain Nathan juga ada Max Hilgers yang baru. Jordi juga balik. Masih ada Jai Ijes, masih ada Rizky Ridho. Artinya pemain belakang kita masih lebih dari cukup untuk menutupi kekurangan dari Justin Hubner. Kehilangan Justin Hubner. Jadi nggak masalah ya, Nggak mau masalah. back tengah kaki kanan main di Nggak sebelah kiri masalah. juga it's okay ya. It's okay. Langsung aja di starting line up nih, Andri. Kira-kira menurut lu lawan Bahrain dan China starting line up-nya Sintayong tuh seperti apa kira-kira? Ya kiper tetap Martin Paes. Kiper Martin Paes, oke. Tapi udah bugar belum tuh Iya, katanya Infonya kan cuma cedera. cedera ringan ya. Update terbaru kata Sumarji ya udah baik-baik aja. Yang kemungkinan besar bisa turun ya kita harapkan kan. Udah latihan kemarin ya. Udah latihan. Udah latihan belum. di Dallas, Oh di Dallas udah ya. latihan Kalau di di Dallas. timnas sendiri kan Tapi baru hari ini datang ya. dia. Tapi dia nggak tanding kan match terakhir yang Dallas ini kan? Kemarin Kayaknya Enggak nggak main kan, langsung berangkat soalnya Langsung ke Bahrain soalnya kan. Jadi Martin Paes tersedia ya. Sintayong sudah konfirmasi itu. Terus di backnya backnya kombinasi Rizky Ridho, main ya Rizky Ridho ya. Rizky Ridho main, Jai Ijes, mungkin sama Mes. Max Hilgers. Oh berarti Hilgers. Max Hilgers ditaruh di yang sebelah kiri berarti. Oke, berarti di back sayapnya, di wing backnya, Wing-backnya Kelvin Verdong, Oven Verdong. terus tengahnya bisa Tom Haye Oke. sama Ivar Ivar Jenner. Oke. Mungkin di sebelah kanannya bisa Sandy Walsh. Oh, Sandy Walsh. Oke, bentar ke Bung Ais nih. Ini menarik nih, ada netizen yang beranggapan dengan masuknya Jordi Amat, Nah. Jordi Amat bisa menjadi tandemnya dari Tom Haye. Nah Gimana? itu yang bikin Iya gue penasaran. Kalau gue sih sepakat sama Andri, Hmm. tidak memasukkan Jordi di Oh. tiga belakang kita, Oh ya. karena Jordi memang bagus lah. Secara pengalaman dia paling kaya dibanding pemain-pemain belakang lain. Dia pernah jaga Cristiano Ronaldo, pernah jaga Wayne Rooney, Lionel Messi. Foto-fotonya banyak ya. Foto-fotonya banyak. Tapi dari segi usia dia sudah habis lah. Karena juga belakangan kan dalam 2 tahun terakhir dia main di Malaysia. Ini bikin kondisi kebugarannya, kemudian juga competitiveness-nya ini hilang. Berkurang lah, bukan hilang. Ini yang bisa membuat dia, kita bisa lihat Jordi saat lawan Irak aja kemarin tuh terakhir ya, dia ketinggalan beberapa kali, dan akhirnya saat ketinggalan dia harus ngambil cara-cara yang bisa dikira membuat dia sendiri frustrasi, tarik baju apa, akhirnya kartu merah. Gue pikir STY tinggal mempertimbangkan berani nggak dia cadangin Jordi gitu. Gue lebih sepakat kalau di belakang itu Jai Ijes, Hilgers, Max Hilgers, Rizky Ridho, atau bahkan Nathan dimainin di belakang. Oh, Nathan. Oke. Iya, Nathan Chowan. Atau paling nggak bisa jadi Verdong yang dimainin di belakang lagi untuk mengantisipasi kecepatan pemain-pemain Bahrain. Kan Verdong sempat dimainkan di posisi itu saat menghadapi Arab Saudi ya, dan Verdong Australia mainin dengan juga. sangat baik. Enggak, lawan Australia Verdong main di bek kiri. Oh, lebih di di kiri. bek kiri. Tapi dia menang duel sama Harry Soter ya dia. Ya ini yang gue pikir harus pintar ya Sintayong ya. Ini yang karena yang dipertaruhkan ada nama dia ya. Trennya udah bagus. 0-0 lawan Australia, kemudian 1-1 lawan Arab Saudi, sekarang lawan Bahrain. Bahrain ini nggak bisa kita anggap remeh loh. Mereka menang di Australia kan 1-0, artinya walaupun mereka terakhir kalah 0-5 di kandang diri lawan Jepang, tetap saja ranking mereka lebih tinggi. Pemain mereka juga bisa dikatakan pengalaman internasionalnya secara chemistry lebih bagus dari Indonesia. Berarti Bung Ais lebih setuju Jordi Amat kalau mau dimainin taruh di tengah berarti? Kalau gue lebih baik dicadangin. 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 Ya, tetap ya. Iya, dicadangin. Atau kalau memang harus main ya di tengah aja gitu. Bener. Istilahnya meminimalisasi potensi bahaya kalau Jordi Amat ketinggalan. Karena di belakang bahaya itu. Sing blunder. Iya, blunder yang luar biasa lawan Irak kemarin di GBK, kita aduh sepaneng kalau pas dia pegang Pusing bola ya? itu sepaneng. Pusing liatnya ya. Atau saat diajak lari pemain lawan tuh pusing lihatnya. Dan Bahrain sama China cepat-cepat ya. Cepat-cepat, Tipikal pemainnya betul. bahaya banget. Beda sama Australia. Australia kan lebih ke fisikal kan. Mending kalau mau dimainin taruh di tengah aja. Mungkin netizen mau lihat naro Jordi Amat di tengah
kan umpan-umpan Jordi Nah, sendiri kan itu. akurat ya, mungkin Iya. jadi opsi, mungkin nanti bisa jadi opsi di Sintayong di babak kedua ketika lini tengah kita udah lelah ya, udah keteteran, bisa Opsi Jordi ya? jadi opsi Jordi masuk di babak kedua di posisi tengah, karena kan umpan-umpannya cukup akurat ya. Tapi yang main lebih dulu harus Ivar Jenner dulu ya. Ivar Jenner sama kemungkinan Tom ya. Haye. Di yang tiga depannya nih menarik nih, Bung Ais nih. Iya, sorry, gue kalau di tengah kemungkinan besar ini ya, Nathan bisa Nathan. jadi dimainin Lebih tuh, ke karena Nathan berarti. di 2 terakhir pertandingan itu Sintayong lebih memainkan Tom Haye Nathan atau Nathan Ivar. Ivar. Lawan Jenner. Australia Nathan Ivar ya. Nathan Ivar, karena ada apa kabar Tom Haye cedera Iya. saat itu ya. Tapi nggak jalan ya Nathan Ivar ya. waktu Nggak jalan, Australia. nggak jalan. Belum klop mungkin. Iya, itu dia. Tapi makanya. itu menurut gue bagian dari strategi sih, karena Tom Haye ini kan memang profesor dan juga apa visi bermainnya bagus, tapi kan tetap lambat nih untuk defense-nya kurang kan. Iya. Sehingga gue pikir salah satu alasan Sintayong kenapa memainkan Ivar dan Nathan selain kabar dari apa Tom Haye cedera ya karena untuk memperkuat lini tengah, memotong aliran bola Lebih cepat ya? Australia. supaya betul. berantemnya lebih lebih kuat, di lawan tengah. Australia karena itu kita harus matiin Jackson Irvin kan waktu itu Betul, kan. betul. Ya itu bahaya juga sih. Berarti netizen kalau Andri bilang lebih baik Ivar Jenner ya. Ivar Jenner dampingin profesor, sedangkan Mas Ais bilangnya Nathan dampingin profesor ya? profesor. Netizen tulis di komentar kira-kira siapa nih? Atau mau tulis Jordi Amat juga nggak apa-apa ya. Bisa jadi. Tapi- Sah saja. Emang terkadang tuh Sintayong formasinya Unpredictable ya? Iya, ketika dia mainin Elkan Bagot Iya. di Oh ya, striker. ya. Iya. Meskipun katanya waktu itu ada yang ngomel-ngomel ya waktu itu. Oh ya. iya. Katanya ini kenapa kan bagus striker katanya. Dia nggak lihat ini Harry Maguire striker ya. Dia nggak tahu dia. Di tiga depan Andri. Ini menarik ya Tiga tiga depan. depan ya Struik masih. Rafael Struijk oke. Terus Ragnar Ragnar, mungkin bisa nyoba Eliano Reinders Iya. ya. Berarti mungkin Witan atau Marcelino yang mungkin. Iya, bisa super sub jadi kalau menurut gue bisa jadi Sintayong akan memainkan full pemain keturunan sekarang besok. Full pemain diaspora berarti. Iya. Bisa jadi, ya karena ya kalau kemungkinan yang paling mungkin untuk bisa bertahan Rizky Ridho di belakang. Kapten, iya kan? Iya, ya kapten kan J.I. Jazz ya. Iya. J.I. Jazz, Rizky Ridho, Mes Hilgers, atau kalau seandainya Rizky Ridho ternyata harus duduk di bangku cadangan, berarti full main keturunan. full diaspora. Diaspora ya. Betul. Karena di depan kan Eliano, kemudian Ragnar, Rafael Struijk, bisa jadi 3 itu yang akan dicoba tuh. Sebenarnya banyak orang udah tahu lah ya Miss Hilgers itu seperti apa karena nonton waktu dia lawan MU ya. Ya. Dia meskipun habis itu dia sempat di tackle keras segala macam tapi dia masih oke. Nah pertanyaannya Eliano Reinders tuh sebagus apa sih sebenarnya? Dia bisa memberikan dimensi apa untuk lini serang kita? Dia seorang attacking midfielder. Oke. Dan dia ini pemain serba bisa ya, dia bisa sebagai pemain sayap, attacking midfielder posisi aslinya, dan dia juga bisa dimainkan sebagai false nine, sebagai apa second striker lah bisa dikatakan demikian. Kalau seandainya SDY kurang puas dengan performa Rafael Struijk selama ini, bukan tidak mungkin yang dimainkan di posisi itu Eliano Reinders. Oh, oke. Sementara di kanan bisa jadi tetap Witan ya, tetap itu Witan juga atau menarik ya. Marcelino. Ini Menarik ya ya. kotak-katik unpredictable-nya STY ya bisa jadi demikian sih. Jadi ini cukup istimewa ya buat timnas kita kan. Jadi STY punya opsi banyak ketika dia bergabung. Istimewanya karena naturalisasi cepat apa gimana? Ya mungkin bisa main beberapa posisi, posisi. Beberapa posisi, oke. Nggak boleh mainin polisi Posisi lah. ya. Jadi ada polisi? Enggak. Jadi itu ya kurang lebih 3 depannya ini bakal kalau menurut bayangan gue kayaknya bakal fluid banget ya. Iya. Bakal ada permutasinya kayaknya. Bisa jadi. Iya kan? Iya, karena kalau gue lihat STY ini hampir tidak pernah memainkan striker murni sejak dia ditunjuk pegang tim dari 2020 ya, diperkenalkan Desember 2019. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah dia mainin striker murni. Hampir nggak pernah lah bisa dikatakan. Ya paling kalau mentok ya saat Rafael Struijk nggak tampil, Ramadan Sananta ya di U23 ya. Real number 9 ya. Real number 9. Tapi sepanjang itu hampir nggak pernah loh. Tapi ya Dimas Derajat pun juga jadinya mainnya jadi kemana-mana ya. Betul. Jadi modal Karena banget memang ya. Dimas Derajat kan memang dia bisa
kalau di Persikabo dulu ya berapa kali kan sering mainin di posisi sayap. Gitu. Dan itu cukup berhasil ya di Mas Cukup Derajat berhasil. ya. Dan ini jadi masalah adalah ada banyak kendala dan masalah ketika kita ingin menghadapi Bahrain dan China. Andri, sebagai yang di lapangan, kira-kira ada bocoran apa nggak, kendala apa yang dihadapi timnas saat ini? Mungkin kendala ya dari persiapan ya, dari timnas kita sendiri kan berkumpul di Jakarta, jadi nggak persiapan di Jakarta tapi persiapannya di Arab. Di Bahrain. Di Bahrain sendiri nggak langsung satu tim kumpul karena ada beberapa pemain tuh yang menyusul. Mungkin itu jadi kendala dari Sintayong menyiapkan tim ya. Ya tapi Sumardi sendiri bilang itu manajer timnas bilang itu bukan jadi suatu permasalahan karena aman karena timnas sudah terbiasa ketimbang berkumpul di Jakarta itu lebih melelahkan pemain yang berkarir di Eropa ke Jakarta dulu habis itu ke Bahrain. Lebih efektif ya ketika mereka kumpul di Bahrain. Langsung ya. Semuanya kumpul di sana langsung ya. Tapi ada jet lag nggak sih? Katanya terakhir ada jet lag ya katanya terakhir ya. Ya kalau jet lag sih pasti ya, tapi karena ini jeda waktunya lumayan panjang. Yang jadi permasalahan kan Martin Paes ini datang terlambat katanya. Dan belum ada kabar kapan dia bakal datang kan. Ini jadi masalah kalau sekarang ini datangnya mepet hari Kamis. Ini bisa dipertanyakan apakah kondisi Martin Paes ini fit betul atau masih jet lag. Ini yang harus diwaspadai oleh Sintayong. Ya bukan nggak mungkin ya tiba-tiba kalau Martin Paes jet lag ya Hernando Ari bisa jadi dimainin. Ya Hernando Ari juga bukan kiper jelek juga. Betul, kita bagus. Kita bisa berharap banyak juga dengan Hernando Ari. Tapi juga masalah lain adalah cuaca ya. Katanya di Bahrain ini panas banget ya katanya. Ya tadi gue baru aja lihat itu ya BMKG-nya Google ya. Ya cuacanya tuh per hari ini tuh kalau siang sekitar 36-an lah. 36-an kalau sore sini ya. Iya, hampir kurang lebih sama lah. Beda-beda lebih panas dikit. Kalau malam itu sekitar 29-an, 28 gitu. Dan kemarin kan latihan hari Minggu coach Sintayong bilang bahwa cuacanya aman-aman aja, nggak masalah karena mereka tuh latihan menyesuaikan kondisi kick off. Kick off jam 7 waktu sana, jam 11 waktu kita ya. Dan mereka latihan tuh jam 6. Jadi beda-beda tipis kan. Dan Sintayong bilang ya sejuk sih gitu kalau malam ya, nggak terlalu panas. Ya mudah-mudahan sih nggak masalah ya. Iya. Nggak masalah karena beda-beda dikit lah dengan Arab kemarin, beda-beda dikit dengan Indonesia. Jangan sampai nanti kita lihat Tom Hai di menit 60 udah kayak KDB, mukanya udah merah. Kasihan juga. Tapi pas di Arab sendiri pemain kita cukup oke sih, biar panas Mas ya. Iya, yang gue lihat capek banget. Iya capek banget. Arab juga emang tensinya kan tinggi banget. Tinggi sih. Asal kita jangan main siang aja. Waktu lawan Irak kan tuh niat hatinya mau bikin Irak kepanasan, justru kita sendiri yang kepanasan. Iya benar. Dua-duanya capek dua-duanya. Bukan, STI kayaknya lupa bahwa dari 11 pemain kita tuh 90%-nya pemain diaspora. Di Eropa mainnya. Di Eropa mainnya. Iya juga ya. Jadi bumerang. Betul. Selain masalah cuaca, juga masalahnya adalah kita terbang ke Bahrain, habis itu terbang ke China. Di mana China-nya ini bukan Beijing, bukan Shanghai juga, bukan Guangzhou, tapi Qingdao. Katanya Erick Thohir sih solusinya adalah pesawat charter ya. Gimana menurut Andri? Apakah itu cukup membantukah untuk pemain timnas? Cukup membantu kan kabarnya kan dari Jakarta terbang ke Doha ya, Doha Qatar. Itu komersil masih di Qatar sendiri baru charter ke Bahrain. Nanti selepas dari Bahrain tuh pas laga langsung menuju ke Cina. Biar bisa pemulihan di sana. Oh, jadi lebih cepat ya? Lebih cepat ya. Jadi bisa jadi pas habis main hari itu juga ya? Ya, hari itu juga terbang. Langsung ya? Karena kan PSSI kan menyiapkan pesawat charter kan bukan alas kemewahan ya, tapi yang kebutuhan. Ya, itu ya harus dicatat ya, bukan kemewahan ya. Bukan kemewahan, tapi yang kebutuhan. Ya kita pengen timnasnya tampil bagus, ya harus disiapin fasilitas yang mendukung lah. Karena memang waktunya mepet banget ya. Tanggal 10 kita lawan Bahrain, 15 langsung ketemu China ya. Berapa jam perjalanannya kalau dari Bahrain ke China deh kalau nggak deh? Bahrain ke China. Iya. Cukup lama ya. 6 jam ya kurang lebih ya. Ya cukup lama lah ya. Dan ini bisa menguras energi ya. Karena
Kalau ke Beijing mungkin lebih deket. Ya kita di kota kecilnya lagi Mas ya. Kalau nggak salah tuh dari Beijing ke stadionnya itu ke kotanya itu sekitar 6 jam perjalanan darat tuh. Perjalanan darat 6 jam ya? Coba. Oh ini gue dapat update sedikit nih, katanya Martin Paes udah OTW. Berarti dia aman berarti. Ya berarti benar seperti yang dikatakan menjadi timnas kemarin kan. Tim kumpul semuanya tanggal 27. Tanggal 27, tanggal 7. Hari ini ya? Hari ini, iya. Bener ya, hari tanggal 7. Iya, bener. Tanggal 7, main tanggal 10. Ya, 7 istirahat, 8 udah 3 mulai hari latihan. ya? Iya, 8, 9, bisa lah. Kalau kiper bisa lah kan, nggak terlalu seperti 10 pemain lainnya kan. Iya, Tapi dan memang Martin ini Paes- tuntutan timnas zaman sekarang ya. Ibaratnya memang timnas-timnas di negara-negara lain juga, kecuali yang main di lokal ya. Iya. Kayak di Eropa ya mereka nggak bisa menuntut TC jangka panjang kan. Bener Mas. Mereka tim klubnya selesai main baru gabung. Paling ya latihannya ya Sehari, 3-4 2 hari, hari. iya. Iya. Ya ini memang tuntutannya seperti itu sekarang. Karena gini Mas, biasanya kita kalau jeda internasional ini kita biasa sibuk cari lawan tanding buat uji coba. Lawannya Timor Leste atau Bangladesh, kan beda. Kita ada jadwalnya sendiri nih. Iya, kan? betul. Makanya kita harus beradaptasi ya sebenarnya. Betul, harus beradaptasi lah. Karena kan PSSI yang bisa diatur PSSI ya kompetisi lokal Mas ya. Betul. Yang katanya libur lebih dulu ketimbang jeda internasional. Iya, Jadi pemain yang berkarir di Liga 1 kan bisa kumpul lebih dulu kan. Ketimbang pemain di liga lain nih Mas, kita ngatur liga-liga lain ya nggak bisa kan pasti kan. Nggak bisa Di lah. Amerika ada operatornya, di Di misalnya Belanda juga beda lagi beda gitu lagi ya. kan pasti udah jadi jadwalnya. Ya, tapi kan yang paling penting mereka terjaga kondisinya di Iya. klubnya masing-masing, secara fisiknya, sentuhan bolanya. Yang repot kan kalau seandainya di klubnya ini mereka fisiknya, makannya, apanya tidak terjaga. Iya, Ini sehingga pas saat gabung ke timnas juga jadi berantakan. Diharapkan kondisinya terjaga Ya. dan targetnya 6 poin. Langsung aja deh prediksinya. Aduh. Bung Ais deh gimana? Lawan Bahrain dan lawan China. Kalau 6 poin gue agak khawatir nggak tercapai. Oke. Paling masuk akal 4 sih. Menangnya di mana kira-kira? Menangnya gue mudah-mudahan di Cina ya. Oh, di China menang Di ya? China menang. Karena dianggap tim terlemah ya dianggapnya. Ya. Ya bukan karena tim terlemah ya. Secara ranking memang di antara, kecuali Indonesia ya yang 129, di antara 5 kontestan lainnya memang Cina ini paling rendah kan, 91. Bahrain 76. Ya kalau Jepang udahlah nggak usah dipikirin lah. Ikhlasin aja kalau Ikhlasin aja, ya. ikhlasin aja. Ya jadi gue pikir paling masuk akal kita ambil di Cina, dan Cina juga dalam kondisi yang nggak bagus sekarang, nggak baik-baik aja. Apalagi China pemain yang Mulai nggak datang iya ya. terkenal ya. Ya. Dia pernah di Espanyol segala macam, tapi dia nggak dipanggil. Terus juga ada banyak ya, Alan juga nggak dipanggil kan? Iya, tapi masih ada Ali Madan ya. Nah, itu Bahrain tapi kan. Ya, Itu di Bahrain. Maksudnya Bahrain. di China maksud gue ada Brahim ini Ya, pemain pemain muda Uighur ya, pemain muda Uighur, dan dia punya kecepatan. Ini striker yang bahaya juga. Ada Al Jaber juga ya. Sehingga kalau gue bilang harus hati-hati juga, jangan terlalu nganggep remeh. Bahrain dan China ya. Bahrain dan China. Tapi kemungkinan menurut Bung Ais China bisa ya kemungkinannya. China mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa kalau seandainya kita punya mental dan bisa manfaatin setiap peluang ya. Yang jadi masalah kan pemain-pemain kita ini kadang-kadang nggak bisa manfaatin peluang ya. Lawan Arab dan lawan Australia kan kita punya peluang banyak tuh sebetulnya. Australia peluang yang menit awal itu ya. Menit awal itu. Andri gimana? Apakah 6 poin yakin atau udahlah ngikut Mas Ais aja deh gitu. Sepakat sama saya sih. Karena kan Bahrain kan yang tuan rumah kan. Kemarin pun dia menang 1-0 sama Australia kan. Iya. Gol Apalagi itu dirinya Harry Sotar ya. Itu kan di kandang Australia juga kan. Jadi kita lihat Bahrain sendiri dia juga percaya diri lawan kita karena kan punya catatan bagus yang menang 10-0 ya. 10-0. Tapi kita juga pernah mengalahkan Bahrain Iya, 2-1 di kan. Jakarta 2-1, tapi kan Jakarta. sekarang kan Piala Asia 2007. 10-0 itu kan 2007. di publik sepak bola Bahrain kan lagi dibahas terus nih, dibahas terus. Tapi sekarang ya netizen Bahrain masih ngebahas ya. Masih ngebahas. Karena pertemuan terakhir itu. Iya ya 10-0 Pertemuan itu. terakhir Indonesia Bahrain itu ya kekalahan 10-0 itu. Tapi kan beda ya waktu itu kita dualisme. Dualisme. Kan? Iya. Kita nggak bisa manggil pemain-pemain terbaik saat itu. Pelatihnya juga pelatih sementara, Coach Aji Santoso. Caretaker ya? Caretaker. Pemain-pemainnya Ferdinand Sinaga tuh, yang main di IPL saat itu, yang di Iya, Indonesian Premier League. Ya, bukan English Premier League Ya, bukan Liga ya. Primer Indonesia lah, Iya, ya, Premier LPI itu.
Ya, yang main-main di sana. Sementara yang main di ISL saat itu kayak ada Christian Gonzalez, Boas. Boas, Bambang. itu Bambang Pamungkas. Bambang tuh sebetulnya mau main. Iya, lagi nggak ada klub ya kalau saya. Nggak, gue lupa deh saat itu ya. Yang pasti tuh Bambang mau main Mau main. sebetulnya. Ya, Walaupun Persijanya tidak mengizinkan apa-apa iya, ya gitu gitu. ya. Itulah yang membuat kita nggak bisa bawa pemain-pemain terbaik kita. Persiapannya juga ya seadanya lah. Mepet. Sehingga ya skor 0-10 itu ya skor yang paling memalukan dan itu tercatat sebagai kekalahan terburuk sepanjang sejarah tim nasional Indonesia. Masalahnya juga di saat itu matchnya kita kehilangan pemain langsung kan. Kiper kita Syamsidah kartu merah langsung. Betul. Itu juga yang jadi berpengaruh. Ya di match itu kalau nggak salah ada rumor kan Bahrain butuh kemenangan 0-9 Mas ya. Iya. Agar lolos ke babak selanjutnya kan. Jadi maksudnya ada match fixing. Enggak. Ya kan dugaan ya, Dugaan. dugaan. Dan akhirnya juga nggak terbukti juga Nggak kan terbukti. sampai sekarang. Dan itu juga meskipun Bahrain menang kan nggak lolos ya kalau Nggak waktu lolos, itu. ya. Iya, Nggak jadi ya percuma juga gitu. Tapi kayaknya Bahrain mungkin seri ya kemungkinan ya. Agak sulit ya. Ya Bahrain. seri mungkin skor yang adil ya. Menurut saya dengan hasil seri juga akan menambah motivasi timnas sendiri untuk melawan Cina. Karena lawan Bahrain aja seri, gimana lawan Cina nih, yang kondisinya lagi nggak baik-baik aja kan. Ya China lagi nggak baik-baik aja ya. Tapi dengan catatan kondisi fisik kita gimana nih setelah lawan Bahrain? Kedodoran apa masih tetap baik-baik aja, recovery-nya bagus? Karena kan abis Bahrain kan kita perjalanan panjang lagi ke Cina. Nah itu tuh yang harus dijaga kondisinya. Iya. Tapi sebetulnya kalau menurut gue ya, kita tidak dapat 6 poin pun di 2 pertandingan ini, asalkan kita dapat 2 poin aja. 1 dari Bahrain, 1 dari Cina gitu ya. 4 seri dong jadi kita. 4 kali seri. Tapi yang penting kita saat main di kandang lawan Bahrain, lawan Cina menang, kita bakal dapat 10 poin nanti. Dan dengan 10 poin, hitung-hitungan gue ya palingnya kita bisa finish peringkat 4 tuh. Enough ya? 10 Enough poin. lah. Cukup. Harusnya. Asalkan kita mudah-mudahan bisa nyolong-nyolong juga saat jamu Arab Saudi di sini. Jamu Jepang. Jamu Jepang ya udahlah, nggak usah dipikirin. Walaupun ya bola itu bulat ya, kita berharap saat lawan Jepang kita udah punya striker. Ada tambahan pemain lagi. Ada tambahan pemain ya. Kabarnya kan benar. bakal ada Oh, ada diproses ya? lagi kabarnya. Kabarnya. Tahan dulu ya? Kabarnya. Tahan dulu, nggak kesana dulu. Gue mau ke ini dulu deh. Kan dibilang berarti luar narsum kita optimis China bisa dikalahkan. Masalahnya adalah ada laporan dari China nih yang bilang kalau misalnya naturalisasinya dari Miss Hilgers dan Eleanor Reinders itu nggak sah. Iya. Itu gimana tuh sebenarnya? Karena kan mereka beranggapan bahwa untuk proses naturalisasi itu butuh waktu 8 hari katanya. Dan ternyata PSSI bisa kebut itu setelah proses sumpah itu kurang lebih 3 hari ya. 3 hari selesai proses perpindahan federasi. Ini yang bikin publik China melemparkan cywar. Gue pikir itu cuma cywar lah. Hanya cyborg aja ya? Cywar. China kemungkinan, dan nggak ada statement dari Federasi Cina juga kan. Dan kalau mereka mengeluarkan statement itu malu lah. Iya. Malu lah. Ini kan FIFA, Pak. Bukan FIFA kosmetik, Pak. Iya. Mereka juga mau merusakan itu, Mas. Katanya kenapa pengambilan sumpah di luar negeri ya? Iya. Tapi kan Iya, selama itu Itu kan urusan dalam negeri. Iya. Pengambilan sumpah kan jadi di kedutaan kita kan. Iya. Ya itu kan masih Wilayah teritorial kan. kita. Jadi kita sah-sah aja mau itu di Belanda atau di mana, selama di kedutaan Indonesia ya sah-sah aja itu. Iya. Jadi Dan harus- itu kan memang wewenang negara itu sendiri Iya. gitu. Nggak ada urusan mereka. Yang jadi urusan mereka ini proses perpindahan federasi selama itu diakui oleh FIFA selesai masalahnya. Dia nggak bakal, kalau menurut gue ini cywar doang, betul kata Sumarji ya. Ini cywar doang yang dilemparkan mereka dan itu media mereka kan yang melemparkan Dan itu. bukan asosiasi China-nya resmi. Nggak ada, Bukan gue ada, nggak kan? pernah menemukan Federasi Cina mengucapkan itu. Mereka akan malu sendiri pasti. Itu dianggap cyber ya, Andri ya? Iya. Tapi masalahnya ada juga statement yang agak kontroversial juga, tapi juga menarik. Itu adalah pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Dia bilang yang akan lolos ke Piala Dunia menemani Jepang adalah Indonesia. Itu pujian apa cyber juga itu? Pujian itu mah. Oh itu pujian. Pujian. Ya kita berpikirnya positif aja ya Mas ya, pujiannya. Siapa sih mau lolos Piala Dunia? Oke. Ya mungkin itu motivasi buat kita main terbaik nih di fase grup C kan. Meraih poin-poin, ya siapa tahu emang terwujud kita bisa dampingin Jepang. Kan nggak ada yang nggak tahu dong sepak bola. Ya anggap aja itu doa. Doa. Anggap aja itu doa. Doa dari orang Jepang ya? Betul, walaupun logiknya beda ya. Iya. Tapi kan sah-sah, yang penting kan ke atas. Yang penting kan? ke Iya, atas. Berarti bukan cyber ya berarti ya?
Ya, gue pikir sih enggak lah. Ini karena Haji Memoriasu dan Sintayong ini ada hubungan dekat. Oh iya, iya. Iya, mereka ini beberapa kali ketemu dan sangat akrab ya. Gue pikir ini bentuk kesantunan orang-orang timur aja sih gitu. Dan saling sanjung, saling puji dan ya betul kata Adri, apapun bisa terjadi. Kalau kita dari publik Indonesia sih berharap ya ini anggap aja ini doa. Mudah-mudahan sih betul. Yang Mungkin itu cara dia mengapresiasi kerjanya Sintayong bersama timnas. Betul. Yang tadi yang kita disepelekan, tapi sekarang kita dipertimbangkan nih. Betul. Udah bisa nahan Arab dan Australia. Iya. Mudah-mudahan tuh berlanjut ya. Dan yang pastinya juga tadi ada sedikit Andri bilang ada pemain lain yang bakal dinaturalisasi. Ada lagi emangnya ya? Kabarnya sih begitu. Ada dikit bocoran? Waduh, Sulit ya. sulit. Yaudah deh. Katanya ada kabar si Emil Audero dan Kevin Dix ya. Nah itu gimana itu? Kevin Dix sendiri kan sudah membocorkan katanya kan sudah diproses ya pemberkasannya. Tapi kemarin konfirmasi ke PSSI sendiri katanya, kata Pak Erik kalau belum salaman belum Sah lah. belum sah. Jadi Mungkin belum ya. belum. Tapi juga kabarnya Kevin Dix kan tadinya masih ngincer timnas Belanda. Itu gimana tuh? Mungkin masih kemarin tuh sempat mempertimbangkan banyak hal ya setelah melihat performa timnas kita Berubah pikiran ya. lagi bagus, terus juga jadi sorotan dunia, bukan lagi Asia Tenggara kan kita sorotin tapi dunia kan. Jadi mungkin ada hatinya terketuk mungkin. Ada panggilan dari hati Panggilan. ya. Kalau Emil Audero, Mas, mungkin ada dikit Bung Ais? Kalau gue pikir Emil ini dia kan masih berharap masuk ke timnas Italia itu. Walaupun dari segi performa akan semakin sulit kan karena Italia udah paten dengan Donnarumma dan cadangan-cadangannya ya. Dan dengan adanya Martin Paes ini gue pikir Emil Audero mau atau nggak penting lah. Nah ini baru Nggak sikap terlalu nih. penting lah gitu loh. Sikap ya. Dia mau syukur nggak mau ya udah dan agak susah juga sih menurut gue ini pertimbangannya karena kalau dia pilih jadi WNI ini kan di Italia itu ada kebijakan atau regulasi bahwa yang non Uni Eropa kan dianggap pemain asing tuh. Nah itu ada Berarti kebijakan dia itu. akan dianggap sebagai pemain asing di sana. Di Liga Italia itu. Di Liga Italia itu bersama klubnya Como kan. Como. Artinya tentu klub-klub Italia akan pilih nih tetap memainkan dia atau lebih mengambil pemain-pemain asing dari Brazil atau dari negara-negara lain, Argentina ini tentu yang akan jadi pertimbangan dia ya. Kecuali kalau seandainya Emil memang usianya udah 30-an ke atas, mungkin dia baru akan menyatakan kesediaannya untuk bela timnas tuh. Tapi ini juga ada sedikit kabar katanya Emil Audero udah salaman. Apa iya? Salaman kan udah berapa kali ketemu Pak Erik kan. Tapi salamannya bukan salaman deal gitu kan. betul. Bedanya itu. Bedanya itu karena sampai sekarang kan Emil nggak ada kabar-kabar untuk pemberkasan gitu. Jadi belum ya. Jadi untuk ya kiper cukup lah masih Martin Paes aja ya. Martin Paes. Kan kita ada kiper muda kan ada Hernando Ari, mungkin Adi dari situ Satrio. iya, bagus. bisa ngambil pengalaman ilmunya dari Martin Paes ya. Kita punya kiper-kiper bagus juga kan. Cukup lah untuk posisi kiper. Tadi gue tertarik dikit nih. Gue mau kulik dikit nih. Tadi kan Andri bilang ada pemain yang lagi mau dinaturalisasi lagi. Tapi kan lu belum bisa bocorin kan. Posisinya deh kalau nggak deh posisinya. Kalau bicara kebutuhan Mas ya, Striker ya? Striker kalau kebutuhan. Nah yang akan sedang proses ini striker apa bukan? Mungkin buat Mas Ais yang perlu Kan gue orang luar. Iya orang luar. Nggak, itu yang gue penasaran sebetulnya Mauro Gistra ya. Sama Rujis ya. Itu dia menyatakan sedang diproses, tapi ini karena kan proses jadi WNI ini ada beberapa tipe ya. Ada tipe keinginan permintaan Sintayong atau yang keinginan sendiri kayak kiper Cyrus Margono. Iya, Cyrus Margono kan walaupun dia sudah jadi WNI ternyata nggak pernah dipanggil oleh PSSI. Dari Arya Sinulinga yang bilang ya. Iya, ini yang gue penasaran ungkapan Mauro Gistra ini dia diproses karena memang niat dia sendiri atau memang keinginan dari Sintayong atau tawaran dari PSSI. Ini yang jadi teka-teki sih. Iya. Sampai saat ini sih belum ada lebih jauh ke situ Mas ya. Pembahasan soal dia ada pendekatan atau bagaimana karena PSSI sendiri kan bergeraknya senyap nih Mas. Betul. Iya. Tiba-tiba salaman, tiba-tiba besok sumpah.
Iya, yang ini Reinders juga cepet banget ya. Cepet banget. Cepet. Iya Kalau Mes sih, gue pikir Mes Hilgers itu udah lama ya. Udah. Kabarnya itu Mes Hilgers sudah dari dia di usia tim junior ya beberapa tahun lalu. Dia dari angkatan pertama itu kan yang Betul. gerbang pertama itu Baru sebenarnya. sekarang akhirnya dia fix mau gitu. Nah ini masalah juga nih Dri. Kan tadi lu bilang ada lagi yang sedang proses naturalisasi. Nanti ada yang komen lagi, kok naturalisasi lagi gitu kan. Nah muncul lagi kan polemik reaksi naturalisasi versus local pride. Nah kita udah bahas itu beberapa kali ya, Bung Ais ya. Tapi yang pengen kita tahu dari pemainnya sendiri nih, pemain di timnasnya, terganggu nggak sih dengan isu ini sebenarnya? Kayaknya pemain timnas sendiri udah profesional ya. Mungkin dengan kehadiran pemain naturalisasi bisa menambah kemampuan bermainnya dia, bakal lebih baik bisa bersaing mungkin untuk bermain di Eropa ya. Jadi kayak batu loncatan ketika ada pemain naturalisasi bisa bertukar ilmu. Kayaknya nggak ada masalah pemain sekarang lah. Dan blend in ya. Iya. Pemain lokal kita dengan pemain diaspora cukup blend in berarti. Ya kita bisa lihat interaksi mereka sendiri kan di sosial media bagaimana kan. Iya sih. Ya joget-joget bersama ya. Mungkin udah klop banget. Padahal pemainnya baru kenal 1 bulan atau 2 bulan ya. Tapi kayak udah kenal lama gitu ya. Ada sedikit Mas, mungkin lu tahu dikit. Iya, gue pikir ini nggak tidak lepas dari pengaruh Sintayong ya, yang mewajibkan seluruh pemain makan bareng, Iya. makan tepat waktu. Ini kan yang bikin, dan kadang-kadang kan duduknya juga diatur tuh. Oh diatur? Diatur. Duduknya diatur, gue dengar duduknya diatur, misalnya nggak boleh duduknya itu lokal. Biasanya suka diselang-seling atau pemain-pemain yang lain supaya mereka ngeblend. Ini memang yang gue pikir pengaruh dari coach Sintayong juga. Dan mereka makan nggak sambil main HP kan. Jadi mau nggak mau harus ngobrol tuh berarti ya kan. Ya Sintayong pintar sih membangun kedekatan emosional antar pemain ya. Dari sesi latihan aja, ketika belum latihan bercanda dulu. Ketika latihan mulai, ya udah serius semua. Selesai baru bercanda lagi. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Ya profesional lah ya. Betul. Jadi gitu ya netizen ya. Jadi udahlah stop lah ya masalah itu ya. Karena dari pemain pun juga ternyata baik-baik aja. Naturalisasi dan yang lokal ternyata cukup blend in ya. Dan itu juga menjadi harapan kita keduanya maupun itu diaspora maupun itu lokal bisa membantu timnas untuk meraih kemenangan di lawan Bahrain dan China. Ya. Targetnya 6 poin loh, nggak main-main ya. Ya udahlah, kita tunggu saja di tanggal 10 dan 15 apakah hasilnya kita bisa mengalahkan Bahrain dan China atau tidak. Waktu yang akan menjawabnya. Itu aja episode Ruang Ganti kali ini. Thank you banget Bung Ais sudah datang. Thank you Andri. Mungkin next bocoran dikit ya nextnya. Ditunggu lagi bocoran-bocorannya. Itu aja Sobat iNews, Okezoners dan netizen. Thank you. Bye.